Karena ada seorang jamaah bertanya, Pak Ustadz, itu orang baik betul, naksir saya sama dia, boleh saya nyatakan saya cinta kepadanya? Boleh bersyarat, kalau laki-laki itu amanah, tapi tak langsung dengan keluarganya, dengan temannya. Aku ingin nikah dengan anak ibu yang ganteng itu, mau tak dia sama saya? Tapi orang itu amanah. Tapi kalau mulut dia ember, jangan, nanti malu. Begitu selesai langsung di-update-nya, si Anu suka padaku, kasihan deh lu. Oh, petak bengkak enggak kita kan? Boleh menawarkan diri kepada laki-laki yang amanah. Dalilnya mana? Yang pertama, Syuaib menawarkan diri anaknya kepada Musa. Kedua, Khadijah menawarkan dirinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Speak up, ngomonglah. Jangan tahan di hati, nanti menggumpal jadi kristal. Ada saya belajar hadis mengatakan, kalau masuk bulan Ramadan, lepas pertanyaan kubur, selamat siksa kubur bagi orang yang rajin sholat, puasa. Pertanyaannya, apakah setelah hari raya malaikat bertanya lagi? Hadis ini tidak bisa dipahami secara tekstual. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wasuffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Orang yang dikubur berhenti ditanya. Itu maknanya busyra, kabar gembira supaya kita beramal soleh. Itu maknanya. Begitu disebut para ulama. Di antara yang mengatakan begitu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Maknanya kabar gembira. Setan dibelenggu. Bukan setan itu dibelenggu. Karena kalau setan dibelenggu tak akan ada rumah makan hantu. Rumah makan hantu yang kepala tertutup, kaki terbuka. Itu kan ada setan. Apa sebabnya pengajian di tetangga saya sudah tahu hukum buka aurat, tapi dia masih buka aurat keluar rumah? Orang yang tetap buka aurat keluar rumah dua. Yang pertama jahil, yang kedua fasik. Orang yang tak tahu jahil, dikasih tahu. Orang yang fasik sudah tahu tapi tak mau tahu, itu fasik. Orang yang fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Jangan sampai kita fasik. Maka ngaji ini kalau sudah tahu, amalkan langsung. Sudah tahu tadi tentang hijab mesti tertutup ujung jari, beli hijab. Balik dari sini, kalau bisa langsung ke toko hijab, jangan ke toko lontong dulu. Toko hijab langsung, amalkan langsung. Cari hijab XXL, double XL. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang Pulau Batam. Batam 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam, karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwick. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ, dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir, nauzubillah, nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah.
Bagaimana cara membayar fidyah puasa Ramadan selama 1 bulan? Dibayar kepada 1 orang atau banyak orang? Cara pertama, ajak orang itu makan. Orang miskin, ya aku tak bisa puasa nih, ayo makan sama saya. Makan pagi sama, makan siang sama, makan malam sama, 3 kali makan. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kasih dia beras nisfu sa'. Nisfu sa' 1,5 kilo. Ini beras untuk sentis 1,5 kilo. Ikannya, cabainya, bawangnya, tomatnya, belacannya. Kalau dia makan belacan, kasih sama lauknya. Jangan cuma kasih beras. Kasih beras, makan nasi sama kecap lah dia. Yang ketiga, kasih dia duit. Aku tak bisa ngajak ente makan, saya tak bisa ngasih ente beras. Ini duit. Duit standar makan orang 3 kali di Pekanbaru nih. Makan pagi, makan siang, makan malam. Apakah 1 hari puasa untuk 1 orang, atau boleh 30 hari untuk 1 orang? Boleh 30 hari untuk 1 orang. Tapi kalau di daerah kampung kita tuh banyak, janganlah yang 1 saja dikasih. Berapa orang di kampung tuh? Ada 10. Bagi dia 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. 3 hari untuk ente. Ibu kasih 1 hari berapa? 50.000. 3 hari 150. 150, 150, 150. Begitu cara membayar. Pak Ustadz, bolehkah saya minta sepetak tanah kepada orang tua saya yang masih hidup untuk saya kelola? Seorang laki-laki memberikan atiyah, pemberian kepada anaknya. Lalu kemudian istrinya tahu, ini ayahmu yang ngasih. Iya. Saudaramu yang lain, karena ada saudara lain yang seayah lain emak. Saudara lain dapat? Tidak. Mengadu ke Nabi. Ya Rasulullah, ya suami saya dikasihnya anak saya saja, anaknya yang lain tak dikasih. Apa kata Nabi? Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Fa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian kepada anak-anak kalian. Yang satu disekolahkan S3, yang satu es cendol pun tidak. Nanti kecemburuan, putus silaturahim mereka. Yang satu dikasih ruko, yang satu dikucilkan. Kalau mau kasih, kasih semua. Kalau tak kasih, jangan semua. Kecuali dalam kasus berbeda. Kasusnya begini. Anak pertama S3, anak kedua S2. Tiba-tiba ujung kelas 6 SD. Perempuan menyusul belakangan. Maka bapak yang bijaksana dudukkan. Engkau anakku pertama, kedua. Iya. Adik kalian ini, aku tak tahu umurku pendek nanti mati. Gimana dia nih? Maka aku kasih dia 2 ruko ya. Kata si abang nih, tak apa-apa ya. Ayah kok takut sama kami? Aku tak takut sama kalian. Bini kalian, ini yang ku khawatirkan. Iya, kata abangnya yang 2. Setuju ya? Iya. Setuju ahli waris. Begitu. Jangan diam-diam dia dikasih. Nanti setelah meninggal dia jadi bom waktu. Abangnya izin. Kata istrinya, masa adik itu dikasih? Itu tak betul tuh bang. Saya sudah ngaji kok dengan Ustadz Somad. Ustadz Somad pula disebut. Jadi hukum itu tidak saklek, tidak kaku. Ada pembahasan-pembahasannya. Mengapa Ustadz jarang ceramah di Kuansing? Karena tak ada jadwal atau gimana? Kuansing tak pernah ngundang saya. Ngundangnya 3 hari mau pengajian. Ya antara tempat yang tak pernah saya datang, Kuantan Singingi, Bengkalis. Asal mau ngundang seminggu mau acara, tak bisa. Kalau mau ngundang saya 6 bulan sebelumnya. Sombong betul Ustaz. Ustaz malam ini di mana? Saya di musola di ujung Taman Karya. Musola. Musola tuh kirim aja lah pengganti, tak bisa. Saya belum pernah ngirim pengganti sampai sekarang. Kalau saya tak bisa, saya bilang tak bisa. Adapun pengganti, nanti pengganti itu mencari pengganti, pengganti itu mencari pengganti. Itu namanya ustadz bersanad. Tak bisa. Sumpah orang kita. Sedang tak disumpah orang aja udah kurus macam ini, apalagi disumpah. Akan sumpah ustadz itu gitu. Memang dia tak marah, tapi hatinya berkecai. Apakah air seni binatang, sapi, kambing, kuda tak merupakan najis? Najis. Apa tak najis? Najis. Karena saya pernah mendengar ada yang mengatakan air seni binatang tidak najis. Itu kan Ustadz MT itu. Ustadz abal-abal sakit hatinya kawan. Ustadz majelis tafsir Quran. Ada dulu di-upload. Ini tidak najis, dia tak belajar. Dia tak baca, dia tak bisa baca kitab tafsir.
Dibacanya Quran, bacanya terjemah. Bacanya Quran, bacanya terjemah, diolahnya otaknya sendiri. Cuman duitnya banyak. Disebarnya pakai video kemana-mana. Nah, sekarang kan bukan tergantung. Zaman kita ini zaman unik. Orang tak tahu betul salah. Yang penting banyak duit, punya TV, sebarkan. Bapak kalau punya TV, sebarkan aja banyak-banyak. Walaupun salah. Makanya kita balik ngaji, balik ke kitab balik. Saya punya saudara laki-laki, dia tak pernah bersilaturahim dengan keluarganya, dengan adik-adiknya. Sedangkan kami adik-adiknya selalu ingat dan suka mengikutinya. Hari-hari besar lebaran kami selalu mengunjunginya. Dia tak pernah. Sekarang lagi sakit, kami adik-adiknya berat untuk melihatnya. Sebab ketika adik-adik dan pamannya sakit, diopname, tak ada hati sikit pun tergerak untuk mengunjungi. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Datang, kunjungi dia. Sedangkan orang Yahudi dikunjungi Nabi. Masalah dia dulu begini, bla 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 bla. Allah Ta'ala maha menghukum kalau dia salah. Adapun kita menghukum manusia, iya kalau dia betul salah. Kalau dia punya alasan lain, maka husnuzan. Ijtanibu katsiran minazzan. Berprasangka baik. Jenguk dia baik, bisikkan baik-baik. Jangan menjenguk untuk membalaskan sakit hati. Ini datang menjenguk, tengok kan, sakit juga ente kan. Sabar ya bang, ini musibah dari Allah. Mudah-mudahan kita ambil iktibar. Mati dia, tenang, husnul khatimah. Adapun perbuatan buruk dia, ada yang lebih layak untuk menilai dia. Jangan-jangan kita jauh lebih buruk daripada dia. Mengapa kita dilarang memakan bunga bank riba? Saya minjam duit 1 juta, saya bayar 1.200.000. Bapak pinjam duit 10 juta, Bapak bayar 12 juta. Bapak pinjam 100 juta, Bapak bayar 120. Terkumpul uang orang yang teraniaya, terzalimi tadi, diambil oleh orang yang punya keuntungan, dibagi duit haram. Tak ada yang terzalimi Pak Ustaz, mereka sama-sama ridha kok. Kalau begitu cara berpikir kita, kalau sama-sama ridha tak dosa, maka tak ada hukum zina. Karena orang berzina itu sama-sama ridha. Ridha orang 1 pekan baru untuk tidak berjilbab, maka tidak menghalalkan hukum Allah. Itu bedanya hukum manusia dengan etika moral. Ketua sidang parlemen memukul palu, mengatakan bahwa laki-laki dengan laki-laki boleh menikah. Apakah anggota parlemen setuju? Setuju. Islam tak bisa. Kalau Allah katakan haram, sepekan baru mengatakan halal, dia tetap haram. Inilah yang terjadi sekarang. Sekelompok orang, profesor, doktor, kiai, haji, buya, ustaz, untuk mengatakan boleh pemimpin kafir. Tidak. Tak bisa menghalalkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan pernah sepakat untuk suatu kesesatan. Saya seorang perempuan, usia 24 tahun. Saya dijodohkan orang tua dengan seorang laki-laki. Saya tak mau. Karena saya tahu perilaku laki-laki itu sangat jelek. Saya pernah mau diperkosanya 2 kali. Untunglah Allah masih sayang sama saya. Sudah saya ceritakan masalah tersebut kepada ayah saya. Tapi ayah saya tetap tak peduli. Apakah saya berdosa menolak perjodohan itu? Kalau saya lari dari rumah, apakah saya berdosa? Janganlah lari dari rumah. Nanti kalau saya katakan boleh, anak ini betul-betul lari, hilang saya, dicari orang. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman memutuskan perkara dengan musyawarah. Mungkin ayah tadi sudah tua, mungkin ayah tadi sudah termakan budi. Diam-diam selalu dia minum warung kopi dengan anak lajang ini. Supaya dia menolak. Abang kan ada, adik kan ada, pakcik kan ada, paman kan ada. Makanya wali perempuan itu 3 arah. Perempuan di tengah, ada wali di atas, ayah, datuk. Ada wali di samping, pakcik, abang ayah, adik ayah. Ada wali di bawah, abang sama adik. Dudukkan mereka sama-sama. Bang, dek, pakcik, ini ayah tak mau nerima. Aku bersumpah demi Allah, wallahi tallahi billahi dia pernah mau perkosa aku. Sampai hati kalian akan menikahkan aku dengan dia. Musyawarahlah bersama. Yang sikit-sikit lari, sikit-sikit lari. Memang kuat lari. Tak bisa, lari-lari aja. Musyawarah, duduk bersama. Bapak ni pun kenapalah dipilihnya pula anak. Begitu banyak anak-anak lajang di FSR, MM, di Irma. Hanya Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepada kamu laki-laki yang kamu suka agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia. Ini orang mau memperkosa, kenapa mau nikahkan sama dia?
Kapan masanya suatu ayat itu digunakan untuk saat ini, dan kapan suatu ayat itu hanya berlaku sebagai bahan pelajaran di zaman dulu. Sebab saat ini jika ada suatu kejadian lalu dikaitkan dengan satu ayat, tapi jika ditanyakan kepada ustadz dan guru lain, mengatakan ayat itu berlaku pada zaman Nabi, tak berlaku lagi di zaman sekarang. Ada orang minum kamput jam 8. Minum kamput jam 8. Ente kenapa minum kamput jam 8? Yang penting jam 12 nanti kan tak mabuk. Mana ayatnya? La taqrabus shalah. Jangan engkau dekati salat. Wa antum sukara. Waktu kau sedang mabuk. Artinya kalau sedang tidak dekat salat boleh mabuk. Jam 8 mabuk dulu bro. Jam 9 mabuk. Nanti udah dekat-dekat mau salat baru kita tak mabuk. Ayat ini tak berlaku lagi sekarang karena ayat ini sudah mansukh. Di mana bisa kami baca itu Pak Ustadz? Usul fikih. Usul fikih dulu dipelajari. Qawaidul fikih, usul fikih, fikih muqaran, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih siasah. 7 untuk memahami fikih. Sekarang pelajaran-pelajaran ini dipotong, disunan. Umat ini menjadi jahil. Akhirnya dia baca Quran, dia pahami sendiri. Oh ternyata boleh kita mabuk kalau tak dekat sholat. Mabuk dulu ah. Sesat menyesatkan. Bolehkah kita mendepositokan uang di bank syariah? Boleh. Namanya tidak deposito. Pak, Bapak mau nyimpan uang di sini? Iya. Bapak mau pilih akad wadiah apa mudharabah apa murabahah? Kalau mudharabah bagi hasil, kalau murabahah permodalan, kalau wadiah titip aja. Kalau akadnya wadiah tidak akan bertambah karena tidak diinvestasikan. Pahami dengan baik. Dulu itu dikaji dalam satu fikih, namanya fikih muamalah, tentang nikah munakahah, tentang masalah politik fikih siasah. Fikih aja terbagi berapa? Fikih ibadah, fikih munakahah nikah, fikih muamalah ekonomi Islam. Sekarang dipotong itu semua. Alhamdulillah pulang adik-adik kita yang pakar-pakar fikih, Ustadz Hasbullah spesialisasi bidang fikih muamalah, Dr. Mawardi usul fikih, Ustadz Samsudin Muir fikih ibadah. Ini alhamdulillah, maka hadiri kajian-kajian mereka, bukan catatan khusus, datang ngaji, udah spesialisasi semua kita. Alhamdulillah. Bolehkah kita nerima beasiswa dari Kementerian Keuangan seperti LPDP? Boleh. Dalilnya apa? Itu hak kita. Jangan Bapak pergi ke kantor gubernur merasa mengemis. Bapak bukan mengemis. Bapak sedang mengambil hak Bapak karena pemerintah wajib melindungi. Orang susah. Tempat ibadah ditanggung oleh negara. Dari mana? Pajak bumi dan bangunan. Minyak di atas, minyak di bawah. Itu milik kita. Dikelola oleh negara, ambil. Yang dapat beasiswa, ambil. Itu hak kita. Jangan anggap kita sedang ambil pajak prostitusi. Dalam sholat gerakan seperti apa yang tidak membatalkan sholat? Yang tak membatalkan sholat gerakan darurat. Allahu Akbar. Datang ular kobra. Karena suka nonton film India, datang kobra. Maka dipukulnya. Tak batal sholat. Mana dalilnya? Uqtulul aswadaini. Bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Pas sedang sholat di sini, Allahu Akbar. Tak ada angin, tak ada hujan, mohon maaf, tiba-tiba datang orang buta. Rupanya tadi ada orang buta pergi buang air kecil, sekarang dia tak tahu maunya dan keluar. Datang bapak, digiringnya. Orang buta tadi pun tahu, oh diajak ke sana, berarti ke sana jalan keluar. Itu boleh. Tapi jangan dia ngomong. Taruh ya pak, itu batal. Itu batal, tak boleh. Bagaimana hukum acara 7 hari, 40 hari, 100 hari? Apakah ini sinkretis? Jangan lagi buat 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu adalah dari agama Hindu yang dicampurkan dengan Islam. Maka saya bantah, judulnya bukan tradisi Hindu. Buka buku 37 masalah populer, saya tulis di situ bukan tradisi Hindu. Karena ada orang mengatakan itu dari Hindu Bali. Maka saya tulis bahwa ada seorang tabi'in, nabi, sahabat, tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, kata Imam Atha, orang yang meninggal itu diuji selama 7 sampai 40 hari
keluarganya dianjurkan berkirim doa dan bersodakoh makanan 7-40 hari. Tapi bukan hadis Nabi, perbuatan tabi'in. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami, dalam masalah fadail amal boleh memakai hadis maqtu'. Kalau hadis itu sampai ke Nabi namanya marfu', kalau sampai ke sahabat namanya mauquf, kalau sampai ke tabi'in namanya maqtu'. Bersedekah 40 hari 40 malam itu bukan marfu', bukan mauquf, tapi maqtu'. Yang mau buat tak apa-apa, yang tak mau buat pun tak apa-apa. Jangan sampai orang miskin ngutang bubur kacang hijau. Kita yang bawa makanan semestinya, bukan kita yang memakan harta orang susah. Tapi kalau ada anak orang kaya, dibuatnya nasi kotak, lalu dia umumkan, Bapak Ibu sekalian, tetangga kerabat andai tolan, ini bukan harta anak yatim, ini bukan harta warisan bapak kami, ini adalah murni sedekah saya anaknya. Saya pulang dari Pekanbaru mau berbagi, makanlah. Apa tak tahu kalian ini saya ini orang kaya? Apakah sebelum baca Quran harus wudhu terlebih dahulu? Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh dipegang kecuali orang yang suci. Mohon penjelasan tentang tafsir surat Al-Waqiah ayat 79. Akan datang kalau bertanya sama saya, tolong tuliskan ayatnya. Saya ini bukan ustadz hebat-hebat betul yang tahu ayat ini surat begini, ayat ini surat begini, ayat ini surat begini. Pak Ustaz buka, nampak ustadz tuh bodoh. Sebentar ya, Bapak Ibu yang tak sabar mau pulang, pulanglah. Ayat 79. Mana tahu mau mengantar anak sekolah. Ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yamas, itu ayat yang saya baca tadi. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak diboleh dipegang kecuali yang suci. Itu kan Al-Quran dia Lauhil Mahfuz Pak Ustaz. Yang tak boleh megangnya malaikat, yang boleh dipegang hanya boleh malaikat. Itu penafsiran Daud Zahiri. Adapun Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab, maka orang yang memegangnya mesti berwudu. Adapun perempuan haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh tawaf, tak boleh puasa, tak boleh sholat, tak boleh di masjid. Kalau ada ustadz lain yang mengatakan boleh aja tuh, kita akan tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi saya tak melarang ikut pendapat dia. Ngaji sama Ustadz Fulan, ngaji sama Ustadz Fulan, tengok dalilnya. Menurut saya lebih kuat dalil dia daripada Ustadz Somad, ikut dia. Saya tak mengatakan saya Nabi yang diutus Allah ke Pekanbaru. Adab-adab di kuburan saat mengkebumikan jenazah, baik laki-laki maupun perempuan Pak Ustadz. Perempuan tidak dianjurkan untuk ikut pemakaman. Sebagian pendapat makruh, tak dianjurkan. Kenapa? Karena perempuan itu jiwanya rapuh dan terlalu dalam ingatannya, sehingga kalau nampaknya nanti lubang kubur suaminya itu, seumur hidup dia menangis saja bawaan. Asal mau makan, kenapa Bu? Terbayang terus. Tapi laki-laki tidak. Laki-laki itu orangnya tegar. Jangankan meninggal, masih hidup pun tegar. Laki-laki itu tegar. Saat berdoa, bagaimana adabnya Pak Ustadz? Li'ai yajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Duduk kamu di bara batu api neraka. Fatuhriqu siyabahu, terbakar pakaiannya sampai kulitnya terbakar. Khairun, lebih baik min an yajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Jangan duduk di atas kubur, jangan menginjak kubur. Yang paling afdal menenteng sendal waktu lewat di atas kubur, dianjurkan. Tapi kalau khawatir kaki tertusuk duri kena batu, boleh pakai sendal. Tapi ada nanti nampak orang menenteng, itu adab. Tapi kalau dia khawatir nginjak, tempat kita tak khawatir nginjak paku, tai sapi banyak, maka pakailah sendal. Tapi menginjak jangan sampai. Pemakaman, mengantar ke pemakaman bagus, tapi menginjak haram. Ini sekarang orang menginjak makam, menduduki makam, dan menjadikan makam sebagai asbab.
Duduk di makam, menginjak makam, asbah makam. La ilaha illallah. Tak boleh, haram. Saat berdoa, sebagaimananya tukang doa, posisinya apa, menghadap kiblat atau cukup menghadap kubur? Menghadap kiblat. Ini kepala. Kalau menghadap kiblat, ini kepala. Kepala, ini kaki. Maka di sini dia menghadap ke kiblat. Badannya di sini, kepalanya ke sana. Menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Andai dia membelakangi kiblat, ya tak apa-apa. Solat yang tak boleh belakang kiblat. Adapun berdoa, afdal tak afdal. Jangan satukan antara afdal tak afdal dengan sah tak sah. Perkenalkan, ana merupakan salah seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru. Bagus. Mahasiswa mau ngaji itu alhamdulillah. Kalau ada orang tua ngaji, memang sudah layak, bagus. Begini, ana tinggal di Pekanbaru ini, ngontrak bersama satu orang sahabat ana. Tepatnya kami ngontrak di rumah saudara sahabat ana itu. Di rumah itu dia juga kakak adik kandung yang selalu tidak akur, selalu bermusuhan dan saling membenci. Pada suatu hari, panjang ceritanya nih Bu. Suatu hari terjadilah perkelahian hebat antara keduanya sehingga sampai mendatangkan polisi untuk penyelesaiannya. Sengaja kami yang ngontrak di rumah itu merasa tidak nyaman karena ada satu pihak yang membuat kami tak nyaman. Ketika kami pulang kampung, orang tua kami ceritakan mengenai kejadian tersebut sehingga orang tua kami membantu kami dengan memberikan semacam obat-obatan untuk menyatukan kedua adik kakak yang saling akur tadi. Tapi obat itu didapat dari orang pintar, dukun. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, ambil rambut abangnya, ambil rambut adiknya, nanti dibakar, disatukan, dibaca jampi-jampi, masukkan ke air minumnya, masukkan ke air minumnya. Habis itu dia akan akrab. Kenapa dia bisa akrab? Jin masuk ke dalam hatinya. Akrab, 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 akrab. Jin yang memisahkan, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, memisah orang suami istri, memisah orang adik beradik. Yang satu lagi, menyatukan yang sedang bermusuhan, mahabbah. Kan baik Pak Ustaz, apa salahnya? Ibu lagi ngapain Bu? Nyuci pakai apa? Koncing kudo. Namanya baik, mencuci, tapi pakai najis, tak bisa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ingat, banyak orang sekarang terkecoh dengan jin, dengan hantu segala macam. Ingin mendamaikan, ambil kukunya, ambil air liurnya, ambil ini, dibacakan. Tak boleh. Setan, hantu. Satu lagi Pak Ustaz, iyalah, tolong doakan kami semoga lancar dan mudah dalam menyelesaikan tugas akhir, insyaallah. Kuliah di Indonesia, dosennya orang Indonesia, pakai tradisi Indonesia, bawalah roti mari ke situ. Jadi kawan saya ini tingkat 1 tak lulus usul fikih, tingkat 2 tak lulus usul fikih, tingkat 3 tak lulus usul fikih, tingkat 4 tak lulus usul fikih. 4 tahun 1 mata kuliah tak lulus, tak pulang. Ditelepon sama ayahnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau kenapa belum pulang nak? Ada 1 mata kuliah ya. Apa? Usul fikih. Belum lulus juga? Belum. Bawalah roti mari ke situ, katanya. Disangkanya macam di Indonesia, Mesir tak melaku roti mari. Kalau tak lulus sampai mati tak lulus 1 mata kuliah. Akhirnya ada Ustadz Saprudin Sa'an, anggota DPR provinsi dulu. Dia punya kawannya itu tak lulus mata kuliah di Azhar. Tak bisa pakai sogok roti. Di pakunya diktat itu, pakunya digantungkannya di leher. Mata kuliah ini memperlambat nikah dan pulang kampung. Hazihil maddah tuakhiruz zawaj warruju' ilal balad. Berjalan dia di Azhar, dipanggil sama Syekh Azhar. Sini. Apa mata kuliahnya? Lulus, pulang. Tanya sama Ustaz Saprudin Sa'an. Tapi saya tak begitu. Saya lulus karena memang belajar. Jangan pula nanti Ustaz itu cerita tentang diri dia tuh. Tak. Apa hukum gadai Pak Ustaz? Gadai boleh. Makanya dalam fikih ada namanya bab rahanun, gadai. Pak, saya minjam duit Bapak ya. Ya, nanti saya bayar tanggal 1 Januari. Itu namanya dain, hutang. Pak, saya minjam duit Bapak ya. Berapa? 10 juta. Ini surat tanah saya. Kalau sampai tanggal ini saya tak bayar, senilai 10 juta ini ambillah. Itu namanya gadai.
Kalau pinjam tak ada jaminan. Kalau ada barang jaminan namanya gadai. Yang jelas terdapat bunga seperti gadai BPKB. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman yang mengambil keuntungan maka dia riba. Kugadaikan surat kapling sawit saya 2 hektar ya. Ya. Selama duit tak balik, hasil diambilnya terus. Karet, gotah, sawit, kelapa hibrida, riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tapi udah tradisi kami dari nenek moyang, Pak Ustaz. Apakah nenek moyang menghalalkan? Tidak. Apa hukum leasing? Duit sama duit riba. Duit dengan barang tidak riba. Somat Maroko kredit, enter. Baca tulisan baik-baik. Bagaimana hukum hasil kerja di tempat yang riba itu Pak Ustaz? Hasil dari riba ya riba. 4 yang dilaknat. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu yang dikasih makan riba. Wa katibahu penulis administrasinya. Wa syahidaihi 2 orang yang jadi saksi. Semua kena laknat riba. Bagaimana seorang lebih sering memakmurkan masjid yang jauh ketimbang yang dekat? Nah, ini nyindir saya nih. Saya ceramah sana, ceramah karena ini dekat rumah saya ketua masjid. Saya tetap sholat ke masjid. Maka saya umumkan supaya jangan jadi fitnah ke pengurus. Kalian tahu jadwal saya. Tadi malam jumpa pengurus, habis asar semalam. Besok saya mau ke Dumai. Habis dari Dumai ke Tanah Putih. Dari Tanah Putih pagi dengan Profesor Samsul Nizar di Stein Bengkalis. Nah, nanti kalian kalau saya tak ke masjid ini jangan bilang saya sholat di rumah. Jadi fitnah nanti. Jadi mesti ada tabayun, klarifikasi. Adapun bapak yang masjid dekat rumahnya, makmurkan rumah. Kalau sampai di dekat rumah itu tidak ada orang sholat, satu kampung dikuasai setan. Istahwadzat alaihimus syayatin. Tapi kalau subuh Ahad besok kemari karena Dr. Mustafa Umar, di sana masih tetap ada sholat berjamaah, ya tak apa-apa. Kan untuk menuntut ilmu. Bagaimana sebenarnya memaknai hadis putus seluruh amal manusia ketika dia mati kecuali 3. Ini Abdul Somad. Iza mata Abdul Somad. Kalau Abdul Somad mati, inqata'a, amalnya putus. Abdul Somad tak bisa sholat lagi. Abdul Somad tak puasa lagi. Abdul Somad tak baca Quran lagi. Amal si Abdul Somad ni putus. Tapi amal bapak ke Abdul Somad putus apa tak putus? Tidak. Amal bapak ke Abdul Somad tak putus. Bapak sholat jenazah untuk Abdul Somad. Bapak kan hidup. Allahumma firlahu warhamhu. Untuk Ustadz Abdul Somad Al-Fatihah. Sampai. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz kirim doa lagi, udah putus tuh. Apanya yang putus? Ente yang putus tak mengaji. Ada beberapa ulama berpendapat menggunakan dalil di atas berdasarkan hadis tersebut tidak bisa menghadiahkan pahala kepada kerabat. Nanti kalau ada orang begini, kata dia tak bisa kirim dari hidup orang mati, jenazah dia berarti tak bisa diurus. Karena tak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang hidup untuk orang mati. Campakkan dia ke Sungai Siak. Ibnu Taimiyah yang paling keras masalah bid'ah. Paling keras masalah bid'ah Ibnu Taimiyah. Bid'ah, kafir, neraka. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan sampai pahala baca Quran untuk orang mati. Baca buku 37 masalah populer. Fotokopi boleh? Boleh, fotokopi sebanyak-banyak. Ustaz, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu simple saja. Ma ana alaihi wa ashabi. Jalan yang ditempuh aku dan sahabatku. Kita ini Ahlus Sunnah ya. Nabi sama sahabat salat subuh, kita salat subuh. Nabi sama sahabat silaturahim, kita silaturahim. Yang tak Ahlus Sunnah mana? Yang salat di rumah. Di atas tempat tidur salatnya. Itu tak Ahlus Sunnah, itu Ahlul Bid'ah. Selama ada dalil, maka orang tak boleh saling membid'ahkan. Khilafiyah itu apa Pak Ustaz? Muhammadiyah tak pakai kunut, saya pakai kunut. Khilafiyah itu. Saya dengan Ustaz Zulfadli, dia Muhammadiyah. Saya pernah di NU, jadi Basul Masail 5 tahun, habis itu tak dipakai lagi, tak kenapa. Bukan berarti kami satu kuliah, kami sama-sama di Azhar. Saya kalau bersentuhan dengan istri batal, dia tak batal, karena Muhammadiyah pakai mazhab Maliki. Tapi kami tak pernah berkelahi, akrab-akrab saja. Waktu kebetulan sholat, saya jadi imam, ikut dia baca kunut di belakang, diaminkannya.
Waktu kebetulan dia imam, saya tak pula buat kunut sendirian di belakang. Jadi kalau sama-sama paham dan tak ada kepentingan. Kalau sudah ada kepentingan, nah itu payah itu. Apa itu harakah? Harakah dari 3 huruf. Harakah artinya bergerak. Harakah pergerakan. Pergerakan Hizbut Tahrir, pergerakan FPI, pergerakan Jamaah Tabligh, gerakan Islam. Gerakan-gerakan ini adalah ijtihad ulama. Datang Syekh Zakaria Kandahlawi, Maulana Ilyas, muncul gerakan Jamaah Tabligh, mengajak orang sholat ke masjid. Datang Hasan Al-Banna, Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, muncul gerakan politik Islam, Ikhwanul Muslimin. Datang Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, muncul gerakan Hizbut Tahrir. Habib Rizik, muncul gerakan FPI. Ini gerakan. Yang penting bergerak. Yang bahaya ini Islam yang tak bergerak. Tidur aja kerja. Pengajian pun tidur. Ada sekelompok orang mengaku aswaja asli. Yang ini Ahlussunnah yang asli. Aswaja yang sebenarnya itu yang bagaimana Pak Ustaz? Ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa yang mengikut aku dan sahabatku, maka itulah Ahlussunnah. Siapa yang demo tidak Ahlussunnah. Siapa yang ini tidak Ahlussunnah. Yang sebenarnya Ahlussunnah adalah kami. Selain daripada kami adalah Ahlul Bid'ah. Ada orang membeli matahari. Itu matahari dibelinya, setelah itu diurusnya ke akte notaris. Matahari milik saya. Siapa saja yang memakai matahari, maka dia harus bayar pajak ke saya. Inilah orang mengklaim kebenaran. Hanya saya yang Ahlus Sunnah. Selain daripada saya, Ahlul Bid'ah. Ini biasanya yang begini ini anak kecil. Ponakan saya, waktu masih kecil, dia hanya mengaku ini nenek saya. Waktu saya bilang ini mak saya, tidak. Dia mati-matian mengatakan ini nenek saya. Datang saya sama adik saya, kami bilang ini mak kami, tidak. Bukan mak kalian, ini nenek saya. Nah inilah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, mantik tufuli, logika anak kecil. Apakah saya marah dengan anak keponakan saya ini? Enggak, kami nengoknya malah lucu. Lucu ente, lucu. Maka saya tak pernah marah. Kamilah Ahlus Sunnah, Somad itu Ahlul Bid'ah. Ente lucu ente. Lucu ente wallah. Ustaz, apa hukum memelihara hewan buas seperti ular, elang? Macam tak ada kerja lain. Untuk biaya ular sawah tu berapa? Perawatan kulitnya, makan ular sawah kelinci. Ular sawah makan ayam, dia makan tahu. Memelihara anjing herder, sampo anjing herder itu berapa? Dia pakai sabun telepon. Ini kan orang. Belum lagi anjing ada jin, ada hantu, ada setan. Ular, setan menyerupai ular hitam, menyerupai anjing hitam. Maka disuruh membunuh ular hitam. Oleh sebab itu jangan pelihara. Kalau mau mengkoleksi, koleksi anak yatim. Saya pergi ke Kalimantan Selatan, di Batu Licin, koleksi anak yatimnya berapa? 1.700 orang anak yatim. Kalau mau koleksi itu, dipanggilnya koleksi satu-satu. Yang dari Papua, keluar anak yatim Papua, hitam. Yang dari Jawa, keluar anak yatim. Pas saya mau pulang, Ustaz Somad, kalau ada dari Riau, tolong kirim kemari. Koleksi. Kalau mau koleksi itu, ini enggak. Koleksi batu, koleksi jin, koleksi hantu. Semua hantu dikumpulkannya. Hantu tinggi, hantu Nyi Loro Kidur, Nyi Blorong, Suster Ngesot, semua dikumpul. Buatlah koleksi yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan alasan untuk melestarikannya, bukan urusan ente. Melestarikan binatang itu urusan WWF. Pergi ke Panam, depan pasar pagi Arengka, itu ada kehutanan, di situ ada tempat binatang. Ustaz kok tahu? Saya ceramah di situ. Bukan binatang itu saya ceramahi. Pegawai-pegawainya itu mereka tunjukkan. Ustaz di belakangnya ada kandang. Itu yang tertangkap di sini. Itu urusan mereka. Sudah ada dinas khususnya. Apabila janda dengan duda menikah, haruskah ada wali dan saksi dari keluarga? Ya. Menurut mazhab Syafi'i tak ada beda janda dengan anak gadis. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliin, dengan seorang wali, wa syahidai adlin, dengan 2 orang saksi yang adil. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah? Sah. Sah. Ustaz mohon doanya agar hutang kami bisa lunas, rezeki lancar, usaha maju. Sekarang kami sedang tak memiliki materi untuk memenuhi kebutuhan.
Banyak-banyak kata Nabi, engkau baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Sudah ada kajiannya, buat di situ somat hutang, enter dapat kaji. Dulu itu dikaji di Masjid Raudhatus Shalihin. Mohon perlindungan dari 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku dari lilit hutang. Ada situ. Nanti kita doa juga bersama. Apa yang bisa membuat rezeki kita lancar, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menjalankan perintah Allah? Menunjang rezeki, la yaruddul qada illa du'a. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Sedekah. Macam mana mau sedekah, duit tak ada Pak Ustaz? Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang sendi bersedekah. Subhanallah, subhanallah. Ini sedekah. Sedekah orang yang tak punya duit, sedekah subhanallah. Tapi jangan pula yang udah punya duit bertasbih aja. Bagaimana lebih baik setelah solat tahajud lalu berdoa atau digabung doanya setelah solat witir? Setelah solat 2 rakaat berdoa, bagus. Berdoanya nanti di ujung, bagus. Sama-sama bagus. Bagaimana yang lebih baik? Samakan niat solat tahajud dengan solat qiyamul lail. Kalau tidur dulu tahajud, kalau tak pakai tidur qiyamul lail. Kapankah waktu yang afdal untuk solat hajat? Pagi, petang, siang, malam. Kapan waktu hati sedang khusyuk? Lebih bagus. Tengah malam, lagi bagus. Adakah bacaan solat hajat harus baca surat sekian-sekian kali? Hadisnya tak bisa dipakai. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar. Solat hajat baca ini sekian kali, waktu sujud baca ini sekian kali. Enggak. Solat hajat cukup 2 rakaat, ayatnya bebas, macam tahiyatul masjid, langsung minta apa yang mau diminta. Apa hukumnya uang infak pembangunan masjid diminta di jalan-jalan? 30% dibayarkan untuk petugas, tak ada dalil. Siapa yang mengizinkan sedekahku ini untuk petugas? Mana dalil? Tak ada. Lalu orang yang ngutip itu dia ambil dari mana? Dari zakat. Dia masuknya ke dalam apa? Fakir bisa, miskin bisa, fisabilillah bisa. Adapun diambil sedekah orang tak bisa. Apa niat puasa sunat Senin Kamis digabung dengan puasa Daud? Pilih. Kalau mau puasa Senin Kamis aja 8. Kalau mau puasa Daud aja 15. Begitu dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Kalau ada orang yang menggabung, tak apa-apa, tapi rusak hitungannya. Kalau puasa dia sebulan full, boleh. Aisyah radhiyallahu anha puasa, namanya puasa dahar. Apa puasa Senin Kamis lalu ada niat pengen berhubungan, boleh puasa dibatalkan? Boleh, batalkan puasa. Dia sedang di Pekanbaru, tiba-tiba pulang suaminya dari luar kota, dia puasa sunat, dibatalkan. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqafu. Saya punya adik susah solat, dinasihati sudah, didoakan sudah, bahkan sering kali saya suruh solat, tapi tak juga mau solat. Apa tipsnya Pak Ustaz? Kasih buku tentang solat, kasih MP3 tentang solat, panggilkan orang yang ngomongnya didengarnya. Bapak ngomong, ibu ngomong, anak ngomong, abang ngomong, kakak ngomong, semua ngomong. Akhirnya dia solat. Tak juga solat, tetap doa. Allahumma hdi qaumi, suruh dia solat. Kalau dia masih ada duit, ancaman. Kalau kamu tak solat, subsidi putus bulan ini. APBN tak jalan. Saat solat berusaha khusyuk, tapi terganggu dengan suara HP. Luruskan shaf, matikan HP. Imam harus terus mengingatkan. Mesti ditempel di dinding. Luruskan shaf, matikan HP. Di Eropa, di masjid sebagian Muslim Eropa ditulis, siapa yang HP-nya berbunyi, denda $100. Masjid Bapak buat begitu. Siapa yang HP berbunyi saat solat, denda 100.000. Saya yakin begitu berbunyi kabur dia langsung. Kata kunci apa tepat untuk menjawab pertanyaan yang sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah? Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Di Masjidil Haram ada salat tahajud 30 malam. Ada. Pernah dibuat Nabi? Tak pernah. Berarti bid'ah. Di Masjidil Haram ada doa khatam Quran pada malam ujung Ramadan. Ada? Pernah dibuat Nabi? Tidak. Berarti bid'ah. Maka dia pun mulai pusing. Iya juga ya. Jadi menjawabnya tak perlu dijawab, dipusingkan aja kepala dia. Bagaimana dengan suami yang lagi berhubungan sementara istrinya sedang haid? Nah, dia kan menahan nafsu dia lah, menahan hawa nafsu dia. Tapi dia mau juga Pak Ustaz, nikah dia sekali lagi. Itulah gunanya fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersikap adil fawahidah. Ada seorang bapak
pergi undangan, bawa istrinya 2, istri pertama, istri kedua. Ditunjukkan sama istrinya. Kamu lihat yang 2 itu. Itu siapa itu? Itu istri yang pertama, istri. Loh, kok bisa? Istri yang pertama itu mencarikan istri kedua. Heran orang. Kenapa? Karena istri pertama itu mengaku, aku tak tahan. Ini suamiku ini 300 tenaga kuda. Maka dia mencarikannya. Tentu tak semua laki-laki begitu. Memang ada model laki-laki ini kelas-kelas Valentino Rossi. Maka daripada dia berzina, menikah. Itu true story di Pekanbaru. Orangnya ada. Tak boleh saya sebutkan namanya. Apa syarat-syarat menikah yang dianjurkan Rasulullah? Apakah dengan sesama sepupu boleh menikah? Saya orang Melayu, kalau kami, ini jelaskan dulu bahasa kami. Kalau ayah adik beradik itu namanya sewali. Kalau emak adik beradik namanya sepupu. Jadi yang antum maksud ni yang mana? Ayah adik beradik nikah anak mereka boleh. Emak adik beradik nikah anak mereka boleh. Emak dengan ayah adik beradik menikah anaknya boleh. Mau yang sewali, mau yang sepupu boleh nikah. Bagaimana dengan orang tua yang memanjakan anaknya menuruti semua kemauan sehingga anak itu menjadi manja, apalagi orang tuanya kerap membelikan CD. Ini orang tua sedang meracun anaknya. Minta HP, kasih. Minta mobil, kasih. Anak bawa pacar berzina, diam. Ini yang dikatakan Nabi, fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, membuat anak jadi Yahudi, yunasiranihi, membuat anak jadi Nasrani, yumajjisanihi, membuat anak jadi Majusi. Yang membuat anak itu masuk neraka adalah orang tua, bukan orang lain. Bolehkah kita jual kucing, uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari? Fatwa ulama Yordania, menjual kucing jinak boleh, menjual kucing liar haram. Kucing hutan, kucing liar tak boleh. Kucing jinak dijualnya boleh, tapi kucing haram dimakan, jasanya. Dia jasa membesarkan anak kucing itu, memandikan kucing itu, dijualnya. Tapi jangan dikiaskan ke babi. Nanti ada orang jual babi, kenapa kita jual babi? Aku tak jual babi, jasanya. Aku merawat babi ini seperti anakku sendiri. Hewan apa saja yang wajib dibunuh Pak Ustadz? Tikus, anjing hitam. Tikus dengan anjing hitam dengan cicak apakah termasuk? Ya, membunuh cicak. Karena dia dulu ikut meniup-niup api waktu dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Anjing hitam, ya, karena anjing hitam menyerupai jin. Jin paling mudah merubah bentuk, mengikuti bentuk anjing hitam. Tikus karena mengganggu kebun, mengganggu sawah. Apakah zina hati termasuk dosa? Karena yang sering melamun berzina hati, berkhayal, berimajinasi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat itu turun sebelumnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada dalam hatimu, au tukhfuhu, atau kau simpan saja, yuhasibukum bihillah, Allah akan tetap menghisapnya. Tak sanggup kami ya Rasulullah, kalau yang dalam hati pun dihitung juga. Turun ayat la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kalau sekedar dalam hati tak dihitung, tapi stop, berhenti. Terlintas dalam hati, astagfirullah, jangan dilanjutkan lagi. Puasa 3 hari pada pertengahan bulan, puasa sunat Senin Kamis, baik apa tidak Pak Ustaz? Sesikit-sikit 3 hari, 13, 14, 15. Mau tambah lagi 8 hari, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Mau tambah lagi 15 hari, puasa Daud. Mau tambah lagi puasa dahar, full 1 bulan. Bagaimana status kami Ustaz yang kini memiliki hutang banyak belum lunas? Saya sebagai suami yang berpenghasilan pas-pasan sementara istri mengurus anak, bolehkah istri bekerja? Istri boleh bekerja dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. 1. Izin suami. 2. Tak melalaikan kewajiban. 3. Tidak soleh jahiliyah. 4. Tidak berdua-duaan. 5. Menjaga ketentuan syariat Islam. Anak dititip dengan neneknya, ini masalah. Sudahlah nenek itu mengurus kita. Berapa kali dia tak jadi sholat tahajud gara-gara kita. Berapa kali dia tak jadi menyuap nasi gara-gara kita. Di hari tuanya ini dia ingin i'tikaf beribadah, pun tak juga dapat gara-gara anak kita. Kejamnya kita kepada orang tua. Oh, bagaimana dengan wali kota kita yang memberi izin kepada diskotik, klub malam, notabene maksiat aja isinya. FPI sudah razia ke beberapa, mengikuti Perda. Perda Pekanbaru tidak boleh buka lebih dari jam 11 malam. Saudara kita dari FPI masuk ke beberapa ini
Satpol PP Syariah mestinya ada. Siapa yang membuat? DPR. Pengajian tetap kuat, perbaikan ke depan. Orang akan takut kalau ada payung hukum. Orang tak takut sama ceramah, orang tak takut sama ustadz. Orang akan takut kalau dengan kekuatan massa, dengan politik. Maka kalau ramai yang pengajian, dia yang akan memilih anggota legislatif, bisa keluar perda syariah. Tidak boleh begini, ada payung hukumnya. Belakangan ini banyak saya temukan iklan-iklan yang mengajak generasi muda untuk ke klub malam pesta. Bahkan belakangan kalau vulgar dengan masang gambar wanita setengah bugil, seksi, di mana peran pemerintah? Kesannya dibiarkan saja. Bukankah Pekanbaru ini kota madani, sudah menjadi Pekanbaru kota mada? Hilang ninya. Baru kota mada. Ini kritik dari masyarakat kita supaya jangan diam. Ulama jangan diam. Bapak Ibu tahu ceramah Ustaz Abdul Somad, disampaikannya saja. Orang mau dengar alhamdulillah, orang tak mau dengar nauzubillah. Yang penting sudah disampaikan. Puasa Daud, Senin puasa, sehari berbuka. Apa pendapat Senin puasa? Apa pendapat Senin puasa ini puasa Nabi? Terus Rabu puasa ini puasa Daud. Terus Kamis puasa. Kalau mau pilih, kalau mau puasa Senin Kamis saja. Kalau mau puasa Daud aja. Begitu fatwa Syekh Abdullah Balfaqih dalam fatwa Syabakah Al-Islamiyah. Tapi kalau mau dia semua, ya puasa semua. Namanya puasa dahar. Ustaz, bagaimana cara saya bagusnya menyuruh bini pakai jilbab? Soalnya saya baru-baru ikut pengajian. Saya pun baru menikah, Ustaz. Sebelum nikah kami lama pacaran. Dan saat pacaran dulu saya sering pula bercanda bilang ke biniku itu, janganlah pakai jilbab. Oh. Perempuan itu, dia tidak menangkap isinya, tapi dia lebih menangkap kata-katanya. Begitu kata Syekh Abdurrahman dalam pendidikan anak. Katanya jangan sama bicara laki-laki sama perempuan. Kalau sama laki-laki, hei diam. Yang ditangkapnya itu isinya, nyuruh diam. Kalau perempuan enggak. Hai Ananda, sudikah engkau untuk mengunci mulutmu sejenak walau sesaat? Jadi kata-katanya. Maka pakailah kata-kata yang lembut ke perempuan. Makanya Nabi memanggil istrinya Aisyah. Enggak. Ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Saya sepakai Humairah juga Pak Ustaz. Pakailah Humairah. Dia hitam Pak Ustaz, tak apa-apa. Jangan pula dipanggil hai Hajar Aswad. Sakit hati dia. Sudikah engkau menutup rambutmu itu Adinda? Karena kalau sampai engkau begitu terus, Kanda akan masuk dalam neraka jahanam kekal selamanya. Mendengar kata-kata itu lunak hatinya. Akhirnya dia berjilbab. Bapak lebih mulia daripada Ustaz Somad. Kenapa? Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin ni'am. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah. Bapak memang tak ustaz, jamaahnya tak banyak, tapi satu orang dapat hidayah. Lagi mantap, bagus. Ustaz, kebetulan keponakan saya sering minta ikut ke masjid. Dan pada saat lagi sholat, tiba-tiba dia teriak. Dan mau buang air besar. Saya jadi gelisah, tak khusyuk. Jadi saya keluar dari sholat jamaah, kemudian saya bawa dia ke kamar mandi. Setelah selesai, karena keburu malu, saya pulang ke rumah bersama ponakan saya. Dan saya mengulang sholat saya di rumah. Apakah cara saya ini salah? Tak salah. Tidak salah, karena itu darurat. Kalau sampai dia terberak di masjid, habis karpet masjid, lebih malu lagi. Tapi semestinya bapak tak perlu malu. Selesai dia, masih ada waktu, ikut sholat bersama dan dapat pahala jamaah. Lalu bapak pulang, tak dapat pahala jamaah. Dapat, innamal a'malu binniyat. Dapat pahala jamaah. Misalnya kita punya sawah dan panen sekitar 50 karung. Bagaimana membagi zakatnya Pak Ustaz? Laisa fi maduna khamsati awsuq shadaqah. Di bawah 5 wasak tak ada zakatnya. 5 wasak itu berapa? 520 kilo bersih. Kalau kotor sama kulit 630 kilo gabah. Kalau bersih habis kulit padi hilang, bersih beras 520 kilo, keluarkan 10% kalau tak ada hujan. Kalau irigasi keluarkan 5%. Nah, 50 karung ini sampai tak 630 pakai kulit? Sampai tak 520 bersih kulit? Kalau sampai, keluarkan 10%. Kalau tak ada hujan, kalau irigasi potong biaya operasional 5%. Apa perbedaan antara infak, sedekah dan zakat? Zakat wajib. Kalau infak harta, infak duit, infak semen, infak keramik. Kalau sedekah tidak materi. Asal infak materi. Kalau sedekah non materi.
Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Itulah adilnya Allah. Orang kaya berinfak, orang miskin bersedekah. Yang kaya ngasih semen, infak. Yang miskin ikut mengacau semen. Mengacau semen itu maksudnya bukan dikacau-kacaunya semen itu. Apakah harta temuan wajib dizakatkan Pak Ustaz? Namanya luqatah. Dalam bab fikih namanya luqatah. Kalau ada ketemu barang temuan, maka diumumkan selama setahun. Kalau sudah setahun tak ada pemiliknya, maka itu menjadi milik bapak. Kalau dia ukurannya lebih 85 gram emas, 42.500.000 keluar zakatnya. Kalau tak sampai, maka tak ada zakatnya. Misalnya harta kita telah sampai nisab, kita keluarkan zakatnya. Harta itu telah bersih. Setelah setahun kemudian harta kita mencapai nisab, apakah perlu dikeluarkan? Haul. Setiap setahun sekali. Saya anjurkan Bapak Ibu berzakat menjelang Ramadan. Ada 3 manfaat berzakat menjelang Ramadan. Pertama, menolong orang susah yang tak bisa kerja keras, bisa dia puasa. Yang kedua, kita ingatnya cepat. Asal mau dekat Ramadan, zakat. Asal mau dekat Ramadan, zakat. Yang ketiga, berzakat di dekat bulan baik, maka mendapatkan kelipatan amal. Yang selama ini zakatnya pakai Januari, Februari, rawah. Jelang Ramadan zakat. Bagaimana konsep Islam tentang zakat profesi Pak Ustaz? YouTube, Somad zakat profesi, enter, lengkap. Misalnya tentang zakat profesi, sang manajer langsung potong atas. Kan tidak ada akadnya Ustaz. Apakah sah? Akad itu hukumnya tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Akad dalam zakat sunnat. Wa shalli alaihim, doakan mereka, inna salataka sakanul lahum. Doa engkau itu menjadi ketenangan buat mereka. Aku bayarkan zakatku ini untuk fakir miskin karena Allah Ta'ala. Barakallahu laka fi amwalika. Maka doanya itu adalah untuk menenangkan dia. Apa hukumnya akad itu? Sunat, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Makanya di Malaysia orang bayar zakat pakai kartu gesek. Mana ada muslim itu mendoakan? Aku bayar, terima kasih, kudoakan kau, kudoakan kau, kudoakan kau. Bagaimana cara mengeluarkan zakat biji-bijian Pak Ustaz? Padi, jagung, gandum itu sama semua. Kiaskan ke padi, kiaskan ke gandum. 630 belum kupas kulit, 520 sudah kupas kulit. Zakat 10% pakai tada hujan, 5% pakai irigasi. Jika kita punya rumah sewa, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya Pak Ustaz? Rumah sewa ibu berapa? 100 pintu Pak Ustaz. Berarti 100 juta sebulan. 1 juta, 1 juta. Enggak, pintunya aja yang 100. Oke, 100 juta. Maka langsung dikeluarkan begitu dapat. Berapa keluarnya? 2,5%. Kalau 100 juta berapa zakatnya? 2,5%, 2,5 juta. Jika ibu ketika mempunyai kalung emas, apakah perlu dikeluarkan zakatnya Ustaz? Kan kalungnya dipakai sehari-hari. Zakat perhiasan perempuan, gelang, subang, anting, gigi emas, maka 2 pendapat. Pendapat Hambali keluarkan sekali seumur hidup. Gelang, rantai, subang, anting semua sekali seumur hidup. Itu pendapat Hambali. Kalau ada nanti Ustaz ceramah, keluarkan sekali seumur hidup. Hambali. Sedangkan mazhab yang lain tidak ada zakatnya sampai beratnya 200 dinar. 200 dinar itu 850 gram. Sekilo kurang 1,5 ons.